Wow, mantap! Kejutan super duper bahagia. Kejutan besar datang dari Eropa dipanggil langsung oleh Shin Tae-yong. Gebrakan besar dari Shin Tae-yong. Ole Romagne tiba-tiba masuk skuad timnas Indonesia jelang Indonesia lawan Bahrain pada tanggal 10 Oktober nanti. Tiba-tiba sudah naturalisasi dan bisa bermain bela timnas Indonesia dan sudah ikut latihan TC di Bahrain bersama skuad Garuda. Mantap! Shin Tae-yong dan Yeom Ki-hun serta fans timnas Indonesia auto bahagia pesta poranda di jalanan karena mendengar Ole Romagne striker grade A kelas Eropa ini tiba-tiba bela Indonesia lawan Bahrain. Begini kata Ole Romagne tentang perasaannya yang bisa bela timnas Indonesia secara mendadak. Ini dia penjelasan lanjutnya. Yes, mantap! Shin Tae-yong sudah mulai beri strategi kelas dunia yang dia ambil ilmunya dari pelatih Eropa yaitu Pep Guardiola untuk diterapkan ke timnas Indonesia. Langsung praktekan di lapang Bahrain pasca latihan TC di Bahrain jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Hoki Caraka langsung menggila. Kerasukan Erling Haaland jadi Erling Caraka. Ini jadi harapanku. Tetapi memang kabarnya Shin Tae-yong mulai beri strategi ampuh untuk bombardir Bahrain jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Targetkan bobol gawang Bahrain 5-0 di kandang. Kira-kira bagaimana ya strategi kelas dunia yang diberikan oleh Shin Tae-yong ke timnas Indonesia? Penasaran? Temukan jawabannya hanya di sini. Gokil, Bahrain auto ketar-ketir dan langsung kena mental. Bahkan pelatih Bahrain pun sampai ingin undur diri saja dan menyerah. Setelah lihat timnas Indonesia latihan di lapangan Bahrain, pemain-pemain Indonesia full Eropa grade A semua. Pakai taktik Manchester City yang diterapkan oleh Shin Tae-yong, bikin pelatih Bahrain yang melihat secara langsung ketar-ketir dan langsung undur diri. Ini jadi harapanku. Tetapi memang kabarnya ini dia pemain-pemain naturalisasi timnas Indonesia yang berasal dari grade A Eropa. Ada Jay Itzes sang kapten yang bikin Bahrain ketakutan. Pastinya simak sampai habis, ini informasi selengkapnya. Mampus, jangan main-main sama King Indo bos. Publik Indonesia langsung serang PSSI-nya Bahrain. Ancam Bahrain kalau berani macam-macam lempar laser lagi bakalan dibakar Federasi Sepak Bola Bahrain oleh publik Indonesia. PSSI Bahrain langsung minta maaf dan tidak berani macam-macam ke Indonesia karena hal ini. Langsung buat janji dan klarifikasi di Instagram tidak berani menantang Indonesia. Ini jadi harapanku dan fans timnas Indonesia. Tetapi di sisi lain, begini keberanian fans timnas Indonesia ancam Bahrain berani macam-macam sama pemain timnas Indonesia, auto hilang itu negara Bahrain kita bakar. Begini klarifikasi dan permintaan maaf dari pelatih Bahrain dengan ketakutan dan kena mentalnya. Bikin ngakak. Pastikan simak terus beritanya sampai habis. Bikin bangga Indonesia. Sangat cinta tanah air kita. Shin Tae-yong dan Erick Thohir serta publik Indonesia sampai-sampai nangis dan terharu mendengarnya. Ini dia perjuangan Maarten Paes untuk datang ke Bahrain, bela timnas Indonesia. Sampai 3 kali transit dari Amerika dan proses penyembuhan cedera tangan di pesawat. Gila, respect. Langsung hujani pujian dan bangga dari fans timnas Indonesia dan para pemain timnas Indonesia juga. Di sisi lain Bung Towel dan Rocky Gerung malah lempari hujatan dan hinaan negatif ke Maarten Paes. Bilang ya sudah tidak usah main bela timnas Indonesia saja. Nanti Indonesia malah kalah karena tangan kiper sedang cedera. Bung Towel juga menambahkan komentar negatif dan cacian, ganti Hernando Ari saja. Yang pasti dia pemain lokal Indonesia. Maarten Paes buang saja. Gila ini Bung Towel.
Enaknya kita apain ya sampah masyarakat Indonesia ini? Kita bakar saja rumahnya, sudah Hinama Arten Paes. Pastikan kalian simak sampai habis, begini kronologi lengkapnya. Mantap! Pemanasan jelang lawan Bahrain bela timnas Indonesia. Mes Hilgers tunjukkan kualitas bermain yang super duper fantastis. Sampai-sampai dipuji FIFA karena Indonesia memiliki back grade A kelas Eropa yang bisa nahan imbang Manchester United, klub kelas atas Eropa. Jadi pemain bintang back pertahanan dewa di Eropa yang menjadi bagian dari timnas Indonesia. Mes Hilgers tidak sabar bermain lawan Bahrain dan tunjukkan kualitas bermain ala Eropanya di kandang Bahrain. Ini jadi harapanku. Tetapi memang beritanya ini dia statistik Mes Hilgers saat FC Twente bantai Feyenoord di Liga Belanda. Selanjutnya debut bareng timnas Indonesia nih. Kira-kira seperti apa ya debut Mes Hilgers di timnas Indonesia? Penasaran? Begini tanggapan dari Mes Hilgers saat diwawancara usai pertandingan selesai dan akan terbang ke Bahrain susul skuad Garuda. Begini kata Mes Hilgers. Gila, Sintayong sudah tidak sabar duel dengan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sudah siapkan strategi Eropa kelas dunia. Optimis akan bantai Bahrain 5-0 dan ambil poin penuh juga saat lawan Cina. Akan ada satu pemain rahasia yang masih disembunyikan oleh Sintayong dan kabarnya nanti akan dipanggil saat hari sebelum Indonesia bermain. Striker kelas Eropa Bomber Grade A Liga Eropa dengan inisial MZ ini akan dipanggil oleh Sintayong sebagai senjata rahasia timnas Indonesia nanti. Kira-kira siapa ya pemain striker grade A dengan inisial MZ yang dikatakan oleh Sintayong ini? Penasaran siapa sosok striker tersebut? Begini informasi selengkapnya, pastikan tonton beritanya sampai habis. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Ole Romanya tiba-tiba masuk skuad Sintayong jelang timnas Indonesia lawan Bahrain. Pemain naturalisasi tambahan termasuk Ole Romanya tiba-tiba masuk skuad Sintayong jelang timnas Indonesia melawan Bahrain pada Kamis 10 Oktober 2024 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Kok bisa? Begini ceritanya. Di laman Wikipedia Timnas Indonesia, tercatat 27 pemain dipanggil Sintayong. Uniknya ada 12 pemain baru yang sebelumnya tidak pernah menghiasi skuad Garuda. Disinyalir munculnya 12 nama ini hanya sebuah doa dari pencinta sepak bola tanah air yang ingin melihat Timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026. Sebab jika nama-nama di atas bergabung dengan Timnas Indonesia dalam waktu dekat, peluang skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026 terbuka lebar. Kehadiran Kevin Dix hingga Ole Romanya dijamin mengerek prestasi skuad Garuda yang dalam tren positif lolos ke Piala Dunia 2026. Di dua matchday awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia meraup 2 angka hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia. Selanjutnya pada 10 dan 15 Oktober 2024, Timnas Indonesia akan menantang Bahrain dan Cina di lanjutan matchday ketiga dan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. Sintayong mulai beri menu latihan taktikal untuk timnas Indonesia jelang hadapi Bahrain.
Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mulai memanaskan mesinnya jelang hadapi Timnas Bahrain dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia akan mulai menempa anak asuhnya latihan taktik pada Senin dalam kurung 7 Oktober 2024 sore waktu setempat. Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan menjalani laga tandang kontra The Reds. Sesuai jadwal, pertandingan itu akan dimainkan di Bahrain National Stadium pada Kamis 10 Oktober 2024 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Pemain yang beraksi di Liga 1 dan beberapa pemain abroad seperti Marcelino Ferdinand, Sandy Walsh, dan Tom Haye sudah mulai bergabung dengan Timnas Indonesia meski baru tiba. Mereka langsung ditempa dengan latihan. Hanya saja, Shin tidak memberikan porsi yang besar dalam latihan perdananya itu. Sebab fokus utama adalah untuk memulihkan kondisi fisik para pemain Timnas Indonesia. Karena dari semalam kami melakukan perjalanan cukup panjang, jadi untuk hari pertama ini dalam kurung Minggu 6 Oktober, kami fokus kepada pemulihan kondisi fisik, kata Shin. Pelatih berusia 53 tahun itu akan meracik strategi terbaiknya agar bisa mencuri poin melawan Bahrain. Karena itu, Shin akan mulai memusatkan fokusnya pada latihan taktik pada hari ini. Pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang sudah tiba di Bahrain, nomor 1 Kapten Jay Itzes. Pemain yang pernah menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI sudah tiba di Bahrain. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan tandang ke markas Bahrain di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Bahrain National Stadium. Kamis 10 Oktober 2024 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Pemain-pemain Liga 1 2024 hingga 2025 yang dipanggil telah tiba di Bahrain. Selain itu, sejumlah pemain abroad seperti Marcelino Ferdinand dalam kurung Oxford United dan Pratama Arhan dalam kurung Suwon FC terpantau sudah ikut berlatih bersama skuad asuhan Sintayong. Bagaimana dengan pemain-pemain keturunan? Sejumlah pemain yang telah membela sang klub pada 4 dan 5 Oktober 2024 sudah tiba di Bahrain. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? Sandy Walsh bermain 35 menit saat KV Mechelen menang 5-0 atas Ohaleuven di lanjutan Liga 1 Belgia 2024 hingga 2025 pada Sabtu 5 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Beberapa jam setelah pertandingan, Sandy Walsh langsung terbang dari Belgia ke Bahrain. Tom Haye main penuh saat sang klub Almer City kalah 0-1 dari Willem II di pekan ke-8 Eredivisie 2024 hingga 2025 pada Sabtu 5 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Dalam perjalanannya dari Belanda ke Bahrain, Ivar Jenner terbang bareng Tom Haye. Keduanya disinyalir janjian di Bandara Amsterdam, Belanda. Ivar Jenner berangkat lebih awal karena telah melakoni pertandingan bersama sang klub FC Utrecht U-21 pada Jumat 4 Oktober 2024. Di hari tersebut, Ivar Jenner bermain 67 menit dalam laga FC Utrecht U-21 versus Telstar yang berakhir 1-1. Terakhir ada Jay Itzes. Ia berangkat dari Italia ke Bahrain, tak lama kelar membela sang klub Venezia FC di lanjutan pekan ke-7 Liga Italia 2024 hingga 2025. Masyarakat Indonesia serang akun Instagram PSSI-nya Bahrain dan lempar ancaman, kalau tak mau hilang, jangan main laser. Indonesia menyerang akun Instagram PSSI-nya Bahrain, @bahrainfa. Serangan ini dilakukan bukan tanpa sebab.
melainkan pesyuar jelang laga Bahrain versus Timnas Indonesia yang merupakan matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Bahrain National Stadium. Kamis 10 Oktober 2024 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Mereka kompak memberi pesan kepada supporter Timnas Bahrain yang bersikap tidak sportif saat mendukung tim kesayangannya kontra Jepang di matchday kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selasa 10 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Saat itu sejumlah supporter Timnas Bahrain menyoraki lagu kebangsaan Jepang yang berkumandang sebelum pertandingan dimulai. Supporter Timnas Bahrain juga terlihat melepaskan laser ke arah mata pemain Timnas Jepang, Ayase Uda, yang hendak mengeksekusi penalti. Netizen Indonesia bahkan mengancam admin media sosial ini. Jika akun @bahrainfa tidak mau hilang efek di report jutaan netizen Indonesia, diimbau supporter dan pemain Timnas Bahrain bertindak sportif saat bersua Timnas Indonesia. Apa yang kalian lakukan terhadap lagu kebangsaan Jepang dan serangan sinar laser kepada pemain Jepang adalah suatu penghinaan kepada sesama umat manusia. Tulis akun Tommy_fan_Apriawan di kolom komentar unggahan akun Bahrainfa. Abang Bahrain main bola tidak boleh pada guling-guling di lapangan. Jangan main laser, jangan melecehkan lagu kebangsaan kami, sambung akun @aca_nasya08. Kisah perjuangan kiper Timnas Indonesia Maarten Paes untuk datang ke Bahrain, 3 kali transit hingga proses penyembuhan cedera tangan. Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes untuk datang ke Bahrain, kelar laga Portland Timbers versus FC Dallas di lanjutan Major League Soccer MLS 2024 yang berlangsung Senin 7/10/2024 pagi waktu Indonesia Barat. Maarten Paes langsung terbang ke Bahrain. Mengutip dari informasi yang dibagikan di akun Instagramnya @maartenpaes, kiper 26 tahun ini harus 3 kali transit untuk tiba di negara Asia Barat tersebut. Pertama, Maarten Paes menjalani penerbangan dari Portland ke Dallas. Dari Dallas, Maarten Paes harus menjalani transit lebih dulu di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA). Barulah dari UEA, pesawat yang membawa Maarten Paes tiba di Bahrain. Lantas, kapan Maarten Paes tiba di Bahrain? Diperkirakan penjaga gawang Timnas Belanda Ustrip 21 ini mendarat di Bahrain pada Selasa 8 Oktober 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Selain menjalani penerbangan yang melelahkan, Maarten Paes juga harus berjuang pulih dari cedera pergelangan tangan yang dialami. Sekadar diketahui, kiper FC Utrecht ini mengalami cedera beberapa menit jelang laga FC Dallas versus San Jose Earthquakes pada Kamis 3 Oktober 2024 pagi waktu Indonesia Barat. Meski sudah menjalani latihan pada Sabtu 5 Oktober 2024 dini hari waktu Indonesia Barat, Maarten Paes tetap tidak dimainkan saat FC Dallas tandang ke markas Portland Timbers pada Senin 7/10/2024 pagi waktu Indonesia Barat. Disinyalir pelatih FC Dallas Peter Luccin tidak mau mengambil risiko dengan memainkan Maarten Paes. Statistik Mees Hilgers saat FC Twente takluk dari Feyenoord di Liga Belanda, selanjutnya debut bareng Timnas Indonesia nih. Pemain Timnas Indonesia Mees Hilgers tampil 90 menit ketika FC Twente menelan kekalahan 1-2 dari Feyenoord pada ajang Liga Belanda hari Minggu (7 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Walau FC Twente mengalami kekalahan secara keseluruhan, Mees Hilgers tetap membuktikan sebagai pemain andalan di lini belakang. Melawan Feyenoord, Mees Hilgers harus bekerja ekstra keras dan terbukti ia menerima kartu kuning pada menit ke-71.
Alhasil sepanjang Eredivisie 2024 per 2025, Mas Hilgers sudah menerima kartu kuning sebanyak 2 kali. Mas Hilgers tercatat sudah membukukan 7 penampilan di Liga Belanda musim ini dan mencatat 585 menit permainan. Dia turut sudah membukukan 1 assist. Usai memperkuat FC Twente saat kalah dari Feyenoord di ajang Liga Belanda, selanjutnya Mas Hilgers akan mentas bersama Timnas Indonesia. Dia berpotensi melakukan debut ketika Timnas Indonesia menjalani pertandingan away pada ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bersama bek Venezia J. Itzes, sosok Mas Hilgers diharapkan bisa semakin memperkuat lini belakang skuad asuhan Shin Tae-yong. Duel Timnas Indonesia versus Bahrain spesial bagi Shin Tae-yong jadi laga ke-50 memimpin skuad Garuda. Duel Timnas Indonesia versus Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 bakal jadi laga spesial bagi Shin Tae-yong. Pasalnya, laga tersebut menjadi pertandingan ke-50 bagi Shin Tae-yong selama melatih Timnas Indonesia. Diketahui Timnas Indonesia kini sedang mempersiapkan diri untuk melakoni matchday ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dijadwalkan Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Bahrain pada Kamis (10 Oktober 2024) di Bahrain National Stadium, Rifah. Sejak ditunjuk sebagai juru taktik Timnas Indonesia pada 28 Desember 2019, Shin Tae-yong sudah memimpin 49 pertandingan. Awalnya, Shin Tae-yong memimpin Timnas Indonesia di 3 level kelompok usia. Pelatih asal Korea Selatan tersebut memimpin Timnas Indonesia di level senior U-23 dan U-20. Perlahan Shin Tae-yong bisa fokus 100% untuk melatih tim senior. Terakhir kali pelatih 53 tahun tersebut mengasuh tim level kelompok usia terjadi saat memimpin Timnas U-23 Indonesia di playoff Olimpiade 2024 di Paris, Prancis lawan Guinea. Meski sudah ditunjuk pada Desember 2019, Shin Tae-yong baru mengawali debutnya pada Mei 2021. Kala itu, Timnas Indonesia bertandang ke markas Oman dalam ajang uji coba internasional. Pada laga debut Shin Tae-yong tersebut, Timnas Indonesia kalah 1-3 atas Oman. Sementara debut Shin Tae-yong di laga resmi terjadi pada 3 Juni 2021 pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022 lawan Thailand. Shin Tae-yong berhasil membantu tim Garuda meraih poin perdana pada laga tersebut usai menahan imbang Thailand 2-2.